Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita mendatangkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita dan kesehatan sehingga kita berkumpul di sebuah yang kita cintai dalam rangka acara diseminasi budaya positif terhadap ilmu mufidah sebagai guru penggerak angkatan ke-10. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung kata-kata sambutan dari ibu kepala sekolah. Dan yang kedua nanti langsung dari ibu penggerak angkatan 10 Mufidahan Nasution SPD sebagai narasumber kita dalam diseminasi budaya positif. Masukkan kita acara yang pertama itu kata sambutan dari ibu kepala sekolah SDN 0105 kepada ibu kepala kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu karena kita semua telah diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan sederhana ini. Dan yang kedua, selawat dan salam Nabi kita Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya dan kelak. Bapak serta ibu sekalian yang saya hormati, ada acara berkumpul kita di ruangan ini adalah mengenai guru penggerak kita, calon penggerak angkatan 10. Dan pribadi ibu sangat bangga karena sekolah kita ini pada tahun ini mendapat atau lulus diterima sebagai CDP angkatan ke-10 2 orang. Dan kepada ibu yang lainnya diharapkan mudah-mudahan kita akan bertambah untuk tahun yang akan datang. Dan ada pun acara kita untuk saat ini adalah sebagai guru penggerak untuk menjalankan tugasnya sebagai guru penggerak yaitu mengenai budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah kita ini. Dan mudah-mudahan kita semua, Bapak serta ibu-ibu selaku guru SD 0105 Sumbuan bisa nantinya menerapkannya di SD 0105 Sumbuan ini. Mudah-mudahan ibu Mufidah sebagai guru CPP angkatan 10 dapat nanti menerangkan atau menyampaikan kepada semua guru dan akhirnya nanti kami akan melaksanakan atau menerapkannya bisa di sekolah kita ini. Dan kepada pemerintah Kabupaten Balarowa juga sebagai saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kelulusan Ibu Mufidah. Dan tidak ada lagi yang saya sampaikan, dan sampai situ mudah-mudahan dimensi budaya positif nanti bisa kita terapkan di SD 0105 Sumbuan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada ibu kepala SDN 0105 Sumbuan. Masuklah kita ke acara yang kedua, yaitu acara perkenalan diseminasi budaya positif oleh narasumber kita Ibu Mufidah Nasution
PDST kepada Ibu Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita kesehatan dan kesempatan bisa hadir di ruangan yang berbahagia ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Negeri 01 05 Simbuan dan juga rekan-rekan Bapak Ibu hebat yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif sebagai guru penggerak. Ya, untuk memulai materi kita hari ini, sebelumnya di sini mohon maaf saya bukan untuk menggurui Bapak Ibu-nya. Saya hanya ingin berbagi ilmu tentang ilmu yang sudah saya dapat selama lebih kurang 2 bulan terakhir ini sebagai di pendidikan guru penggerak. Dan alhamdulillah kami sudah sampai pada akhir modul 1 yaitu budaya positif. Jadi di sini kami melaksanakan pembahasan atau diseminasi penerapan disiplin positif di sekolah masing-masing. Ya, kita mulai sebelumnya. Biasanya kita di kelas sebelum memulai pelajaran, Bapak Ibu guru juga mungkin sudah banyak yang melaksanakan, yaitu saya mohon Bapak Ibu guru supaya berdiri kita akan melaksanakan asyrik sebentar ya. Coba berdiri. Jadi saat ini kita melaksanakan asyrik lagu Ibu dan Ayah. Tapi ada gerakannya ya Bapak Ibu, saya contohkan. Oh, tangannya seperti ini. Oh, Ibu dan Ayah selamat pagi. Begitu seterusnya Bu. 3 kali. Kita mulai bersama ya. Oh, Ibu dan Ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai kau nanti. Selamat belajar penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati guru, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Ya, terima kasih Bapak Guru, silahkan duduk. Ya, di sini saya akan memulai diseminasi budaya positif sesi berbagi modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 10 oleh Mufidahan Nasution SPDSD JGP angkatan 10 Kabupaten Paranglawas. Salam dan bahagia untuk kita semua di ruang ini. Apa makna budaya positif dan apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Ya, sebelumnya sudah kita ketahui ya Bapak Ibu, Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yaitu satu, pendidikan itu bukan tabula rasa,
Tabula rasa itu artinya kalau di dalam kamus kita lihat artinya kosong. Maksudnya anak itu terlahir atau tumbuh. Sebelumnya kita ketahui pemahaman kita yaitu siswa anak itu lahir dengan kertas seperti kertas kosong. Tetapi setelah dibuat filosofi oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, ternyata anak itu terlahir sudah ibaratnya kertasnya sudah memiliki sketsa. Jadi kita sebagai pendidik atau guru tinggal mengenalkan atau merapikan pemikiran atau kepandaian anak-anak kita. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Yang ketiga, pendidikan itu budi pekerti. Yang keempat, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian, guru itu ibarat petani. Anak itu ibarat biji jagung atau bisa juga biasanya padi ya. Jadi guru itu ibaratnya seorang petani yang menanam atau menuai padi di sawah. Jadi tugas petani itu membuat tanahnya yang subur, memberikan pupuk dan menjaga atau merawatnya. Sama seperti kita seorang guru, kita memberikan layanan atau fasilitas kepada siswa kita agar lingkungan sekolahnya itu nyaman sehingga dia belajar dengan bahagia dan bisa selamat ya. Kemudian anak itu adalah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kita ketahui bersama zaman sekarang sudah penuh dengan teknologi. Jadi kita sebagai guru ya seharusnya membuat pembelajaran atau media pembelajaran itu dengan yang kreatif agar anak-anak kita lebih mudah memahami materi yang kita berikan. Setelah itu, pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah berpihak pada murid. Dulu kita mengetahui atau berpendapat bahwa guru itulah yang seharusnya student center. Jadi dulu kita pemahamannya itu teacher center. Sekarang student center. Kemudian budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Disiplin positif merupakan kebiasaan yang ada di sekolah yang bertujuan untuk mewujudkan merdeka belajar, yaitu menjadi pelajar berprofil pelajar Pancasila. Ya, pelajar yang berprofil Pancasila yaitu siswa itu harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berakhlak mulia, dan juga kritis dan kreatif. Selanjutnya, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, di sini ada teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Ya, Bapak Ibu, coba kita dulu praktekkan apa yang dibuat oleh Dr. William Glasser. Coba buka. Anda dan teman Anda. Ya, sekarang kita sambil kita hayati ya Bapak Ibu. Coba Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda yaitu mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba
Tugas si B itu mencoba ingin membuka tangan kita atau teman kita yang di samping boleh mencoba ingin membuka apa yang ada di kepala tangan kita ini. Ya, kalau sudah di ujung, di hati sampai di mana supaya kita membuka kepala tangan kita ini. Jadi di sini Ibu, Bapak Ibu, kesimpulannya teori kontrol. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu ya diri kita sendiri. Jadi kita sebagai guru, kita ingin mengontrol murid kita, tetapi sebenarnya itu tidak bisa juga. Makanya di sini teori kontrol itu ada nanti pilihannya ilusi. Jadi kesimpulan teori kontrol, jika kita memang tidak mau membuka kepala tangan ini, tetap saja tidak bisa. Walaupun diancam, dirayu atau dibujuk sekalipun, kalau memang kita tidak mau membukakannya kepada teman kita, tetap tidak bisa. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Begitu juga dengan siswa kita. Contohnya supaya Bapak Ibu paham, misalnya kita sangat ingin anak-anak kita itu semua paham tentang materi yang kita pelajari. Kita mau anak-anak kita itu semua pintar, tapi ternyata di lapangan tidak semua anak itu mampu memahami. Walaupun sudah berbagai cara kita buat medianya, semuanya materi atau barang ajar, tetap saja tidak terpaksakan. Jadi itu maksud dari teori kontrol ya. Jadi di sini ada ilusi kontrol. Nah, inilah maksudnya ilusi itu kan artinya khayalan atau khayalan guru gitu ya. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya guru itu tidak bisa sepenuhnya mengontrol murid kita. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita sudah berusaha supaya melakukan pembelajaran di kelas itu seefektif mungkin, membuat media yang menarik. Tetapi ada saja siswa kita yang tidak serius. Jadi di sini tugas kita memang sama seperti yang tadi yang contoh yang dibuat oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita itu ibarat petani yang menanam padi di sawah. Kita hanya bisa menuntun murid itu menjadi manusia yang selamat. Ya, kita lanjut. Kita lanjut makna kata disiplin. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pandangan Diane Kosen dalam bukunya Establishing School Discipline 2001. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplina juga berasal dari kata-kata yang sama dengan discipline atau murid. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham mengapa kita bisa mengikuti suatu aliran tertentu sehingga memotivasi untuk terbangun dan adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita sebagai guru selalu ingin memotivasi siswa supaya bersemangat dalam belajar. Jadi di sini ada motivasi intrinsik, berarti dari dalam anak itu sendiri. Tetapi kebanyakan siswa kita supaya mau belajar atau yang kurang fokus belajar itu berarti dia motivasinya dari luar atau ekstrinsik. Jadi di sini kita memang selalu berusaha membuat anak-anak kita itu selalu bersemangat atau bahagia dalam belajar. Kita lanjut disiplin positif. Salah satu cara yang dilakukan sebagai bentuk penerapan disiplin positif adalah dengan membuat piagam kelas. Ya di sini memang saya buat dulu ya Bapak Ibu, seharusnya
setiap awal pembelajaran kita sebagai guru atau wali kelas itu harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah supaya kita memberikan ide, sama-sama memberikan ide antara guru dan siswa, menanyakan kepada mereka hal apa saja yang bisa membuat kalian itu semangat belajar di kelas, nyaman, dan tidak ada yang mengganggu. Jadi di sini kita membuat keyakinan kelas dengan membuat nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu contohnya, misalnya kan supaya kelasnya bersih, jadi kelas kita harus bersih Bu. Jadi masuk nilai kebajikannya ke kebersihan. Dan juga nanti jangan buang sampah sembarangan Bu. Ya, jadi kalau dalam keyakinan kelas itu tidak ada kalimat negatif. Jadi untuk mengganti jangan buang sampah sembarangan, dibuatlah menjaga lingkungan kelas. Jadi itulah beberapa cara untuk membuat keyakinan kelas. Jadi ini adalah dokumentasi kami di kelas 6 ketika membuat keyakinan kelas, memberikan stick note kepada siswa semuanya satu persatu dan menuliskan masing-masing nilai apa saja yang akan kita terapkan di kelas kita. Dan kebanyakan yang membuat yaitu harus menjaga kebersihan. Ya, kita lanjut. 3. Motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini contohnya ketika kita memberikan tugas atau pekerjaan rumah kepada diri kita, kemudian itu beberapa siswa atau beberapa anak itu dia mengerjakan tugas karena dia supaya tidak dihukum niatnya, gitu ya. Jadi motivasinya mengerjakan PR supaya tidak dihukum. Kemudian yang kedua, motivasi kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini contohnya ketika kita membuat materi di kelas dan memberikan beberapa pertanyaan, kemudian siswa ini mengharapkan imbalan. Mungkin jika dia bisa menjawab pertanyaan dari guru, saya akan dikasih hadiah. Jadi niat anak ini ingin mendapatkan imbalan. Ini maksud dari motivasi yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau motivasi yang ketiga ini, si anak ini mengerjakan tugas atau pembelajaran yang lain dikasihkan oleh guru, niatnya itu bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mengharapkan imbalan juga, tetapi dia ingin menghargai dirinya sendiri. Dia ingin menjadi orang yang baik. Apa yang dikasih tugas guru dilaksanakan. Jadi apa yang sudah dijelaskan atau dipelajari, dia itu berusaha menjawab semua yang diberikan soal oleh guru. Ya, di sini kita lihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, kita di kelas, Bapak Ibu kadang karena siswanya terlalu selanjutnya restitusi. Ya. Saya juga setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini baru mengetahui apa itu restitusi. Jadi di sini sama-sama kita belajar apa itu pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Kosen 2004.
Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Pendekatannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Kita lanjut materi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia berarti untuk anak dan untuk orang dewasa juga ini termasuk. Dan di sini ada pertanyaan selanjutnya tentang seorang siswa. Sama-sama kita baca. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi lima kebutuhan dasar itu adalah salah satunya ada bertahan hidup. Kemudian yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Keempat kesenangan dan kelima kekuasaan. Dan kita lihat dulu kasus Doni. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi maksud kebutuhan dasar itu Bapak Ibu, misalnya kita berada contoh di sekolah kita, kan ada itu anak kita yang sering mengganggu temannya sampai temannya menangis, ya. Jadi kita panggillah ke kantor. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau alasan yang membuatnya menangis ini katanya supaya dikawannya itu, berarti kebutuhan dasar yang dipenuhinya itu adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Berarti dia kurang perhatian. Jadi dia tidak dikawani sama kawannya. Tetapi kalau alasannya nggak ada Bu, pengen aja mengganggunya, berarti dia kesenangannya senang orang yang mengganggunya kan, kebutuhan kesenangan. Makanya di sini tugas kita memberikan pemahaman kepada anak kita, walaupun kita pengen senang, jangan merugikan orang lain. Jadi kebutuhan dasar anak-anak diri kita itu memang harus kita pahami. Jadi yang 5 dasar ini, satu tadi kebutuhan bertahan hidup. Mungkin tadi contohnya itu kan mengambil bekal temannya. Mungkin di rumahnya nggak makan, makanya diambilnya bekal makanannya kawannya. Kalau yang kedua cinta dan kasih sayang. Mungkin di rumah dia itu tidak bisa mengatakan kepada orang tuanya supaya memberinya makanan yang diinginkannya. Jadi apa yang disediakan tadi itu yang harus dimakan. Jadi mungkin kebutuhannya itu tidak terpenuhi di rumah, jadi dilakukan nanti temannya. Tetapi jika kebutuhan dasarnya itu penguasaan, dia menganggap kawannya mengambil bekal makanannya. Berarti dia itu sombong, dikuasainya semua makanan orang. Walaupun sebenarnya dia tidak mampu, hanya ingin mengganggu supaya temannya bisa menangis atau bagaimana ya. Kita lanjut. Ya, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru ini adalah yang satu sebagai pendukung.
Kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Ya, di sini maksud dari kontrol atau posisi sebagai penghukum, kita sebagai guru jika mendapatkan kasus anak kita dia sudah salah, kita seharusnya menanyakannya terlebih dahulu. Jangan langsung menghukum tanpa menanyakan alasan kenapa dia berbuat salah. Biasanya itu dimaksud dia posisi kontrol menghukum, langsung menghukum gurunya. Kemudian yang kedua tadi posisi kontrol membuat merasa bersalah. Di sini kata-katanya tidak terlalu kasar, cuman dia membuat perasaan bersalah kepada anak-anak itu, sehingga anak didik kita kadang jadi benci melihat kita. Halus katanya tapi sakit mungkin dirasanya. Kemudian sebagai teman, nah, kita sebagai guru bisa sebagai teman siswa kita mengajaknya bicara seperti posisi hukum biasanya cara menghadap dan menghakimi, menunjuk, menyakiti dan menghindari. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak menghemat, dampak yang terjadi pada guru yang berada pada posisi hukum. Anak guru cenderung melakukan bahkan memandang.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu memperbaiki, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat refleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang makna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahan dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ini dapat hebat setelah mengalami adegan yang mampu mengkontrol badan. Kira-kira posisi mana yang ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi ideal untuk setiap guru. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif dan melihat pada disiplin positif yang memerdekakan guru. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti sampai saat ini. Tadi adalah video tentang penjelasan tentang posisi kontrol seorang guru. Dari kelima contoh itu sudah sama-sama kita pahami yang seharusnya kita terapkan yaitu posisi manajer. Memang terkadang kita bisa juga sebagai posisi hukum tergantung kasus anak yang kita hadapi. Sampai pada penutup kesimpulannya yaitu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, mampu berrefleksi dalam posisi kontrol saat ini, serta dapat menjadi manajer sehingga dapat menuntun anak ke arah yang lebih baik menjadi manusia yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Saya sudahi. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu guru jika ada kata yang salah. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar anak-anak itu? Baik, baik. Tadi pagi sarapan dari rumah enggak? Ya, kita itu sebelum ke sekolah harus makan atau sarapan ya, supaya segerumnya ada. Kemudian supaya mengikuti pembelajarannya bisa lebih baik. Ya. Jadi pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ya, dijelaskannya keyakinan kelas itu adalah suatu pernyataan dibuat oleh guru dan siswa. Nah, kalian siswanya, pernyataan yang dibuat oleh guru dan siswa tujuannya apa? Untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, supaya kegiatan proses belajar dan mengajar berjalan dengan baik. Jadi Ibu akan memberikan dulu contohnya apa saja nilai kebajikan yang mau kita sepakati, ya, nilai kebajikan. Misalnya jika anak-anak Ibu ingin kelas kita itu aman, efektif belajarnya, tidak ada yang ribut. Nah, contohnya tidak ada yang mengejek. Kalau tidak ada yang mengejek, maksudnya dia di mana? Saling menghormati. Jadi sesama teman cara ini harus saling menghormati. Ya, jadi Ibu akan membagikan stick note ini kepada anak Ibu supaya kalian menuliskan masing-masing apa saja keinginan anak-anak Ibu supaya mewujudkan kelas impian, ya, supaya kelas kita ini kelas impian.
tidak ada yang mengganggu proses pembelajarannya. Ibu bagi nanti tolong anak-anak ibu tuliskan apa yang kamu inginkan supaya kelas kita ini menyenangkan ketika belajar. Sudah paham? Sudah. Ada yang mau bertanya? Coba tunjuk tangan. Ada yang bertanya? Ya, aku sudah paham ya. Ibu langsung bagikan saja satu orang ya. Dibagi aja ke belakangnya ya. Kasih temannya. Kasih ke belakang. Satu orang ya. Kasih temannya. Ya, yang sudah ada kertasnya, boleh dipikirkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu ingin tuliskan. Setelah itu, setelah kamu tulis, boleh ditempel ke papan keyakinan kelas kita ini. Ya, dimulai ya, apa saja yang mau kamu tulis agar kelas kita ini menjadi kelas impian yang bisa belajar dengan menyenangkan. Ya, nanti aja. Ayo silahkan ditulis. Kalau siap menulis, langsung ditempel ke papan keyakinan kelas. Satu saja, ya, satu saja. Satu per orang ditulis. Tadi kan udah bilang saling menghormati. Tidak usah, namanya nggak usah. Dan kita simpulkan nanti yang mana saja yang mau kita sepakat. Satu pernyataan saja. Ayo, yang udah siap maju ke depan, tempel itu pernyataannya. Sudah ada yang siap? Ya, satu aja ya. Satu saja pernyataan yang akan kamu tuliskan. Kelas ini mau kayak mana juga? Ya, ayo. Bisa, ya udah. Bertempel, terserah sebelah mana. Tergantung kreasinya. Ya. Yang lain silakan maju menempel pernyataannya. Kalau sudah silakan dulu ya. Yang lain ayo dipikirkan. juga deh. Ayo gantian ya. Yang paling atas yang nah, dulu yang sudah. Masih maganda itu. Ala. Coba lang dia. Sudah, masih ada lagi yang belum? Ayo, kita tempelkan pernyataannya. Ada. Sudah semuanya? Ayo, mana?
Biar ibu baca satu-satu ya. Apa saja yang diinginkan oleh kelas 6A. Coba yang lain dengarkan ya. Baca dari yang sebelah kiri. Kelas yang aman dan damai. Ya, bisa. Jadi kelas yang aman. Boleh kita ambil di sini. Kemudian datang tepat waktu. Iya. Kemudian ini datang tepat waktu 2. Iya. Kita tulis ya. Pertama tadi kelas yang aman. Yang kedua datang atau hadir tepat waktu. Yang ketiga menjaga lingkungan kelas ya. Bagus ya. Menjaga lingkungan kelas. Yang keempat kita harus menjaga lingkungan ya. Udah masuk ke sini ya. Yang nomor 3 selalu hidup rukun. Udah nggak masuk di sini? Ada. Yang mana nomor? 1. Iya, berarti udah. Nggak usah kita tulis lagi ya. Kelas yang aman atau rukun boleh lah ya. Kemudian hadir setiap hari. Nah, misalnya ini. Datang hadir tepat waktu. Kita harus disiplin berpakaian lengkap. Iya, disiplin. Disiplin itu udah mencakup ya, berpakaian lengkap, ya, mengerjakan tugas, ya, disiplin. Datang tepat waktu ke sekolah, ya, udah masuk ke nomor 2. Datang tepat waktu, ya, disiplin berpakaian lengkap. Salah ini, disiplin berpakaian lengkap. Ya. Pakaian lengkap. Ya. Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Ya, ini umpama ini. Kalau udah saling menghargai, berarti otomatis kelasnya udah aman, rukun ya. Berarti saling menghormati. Teman-teman harus saling menghormati. Disiplin berpakaian lengkap. Ya, udah ada. Kemudian disiplin datang tepat waktu. Dan jagalah kebersihan. Ya. Kebersihan ya. Kebersihan. Seperti sampah, jangan membuang sampah sembarangan. Karena dia menjaga lingkungan, kebersihan maksudnya. Saling menghormati, saling menghormati. Menjaga kebersihan supaya nyaman belajarnya. Iya, bagus. Sudah ada di sini. Saling menghormati, buang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan sekolah. Ya. Jagalah kelas kita supaya aman dan masuk keamanan. Tetap tertib aturan sekolah untuk meyakinkan tidak ada sampah. Ya, bagus ya. Berarti dari pernyataan anak-anak itu semua kita simpulkan keyakinan kelas yang kita sepakati yaitu salah satunya yaitu satu kelas yang aman dan rukun. Ya, kalau sudah kita sepakati berarti jangan dilanggar. Oke, bisa kan? Bisa. Iya. Kemudian yang kedua, datang atau hadir tepat waktu. Ya, itu juga harus diterapkan. Yang ketiga, menjaga lingkungan kelas. Itu sudah termasuk jangan buang sampah sembarangan ya. Kalau ada sampah di bawah meja dipungut taruh ke tempat sampah. Kemudian yang keempat, disiplin. Ya, disiplin itu berpakaian lengkap bisa. Disiplin apa lagi? Datang tepat waktu. Apa? Disiplin dan iya disiplin datang tepat waktu masuk juga ya. Disiplin itu banyak luas apanya pengertiannya. Kemudian saling menghormati. Ya, kalau saling menghormati jadi jangan mengganggu sesama teman. Ya, yang laki-laki dengar. Ayah ibu.
Ya, jadi jangan mengganggu teman, makanya dibuat saling menghormati. Kemudian yang terakhir, kebersihan. Harus bersih kelas kita. Kalau kotor kelas ini bisa kamu belajar dengan tenang? Tidak. Nah, makanya harus bersih. Jadi kesimpulan dari keyakinan kelas kita hari ini sudah kita sepakati ada 6 nilai kebajikan. Ya, inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan. Sampai sini udah mengerti Ibu? Sudah Ibu. Berarti mulai hari ini sampai seterusnya peraturan kita atau keyakinan keras kita harus diterapkan. Tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan. Tidak ada lagi yang terlambat datang ke sekolah. Tidak ada lagi yang saling mengejek sesama teman, ya. Iya, Ibu. Ya, jika temannya ada kekurangannya, jangan diejek, ya. Harus dibantu. Ya. Lagian kalau di dalam agama Islam, kalau saling mengejek apa-apanya? Hukumnya haram, ya. Ya, jadi mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan tentang keyakinan kelas. Seterusnya kita harus bisa menerapkannya. Sudah paham anak Ibu? Sudah, Ibu. Oke. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.